Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Rawa Iblis bagian keempat. Sebelum cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dua mobil baru saja terparkir di depan rumah berlantai 2. Terlihat Afgan berserta yang lainnya keluar dari mobil lalu segera masuk ke dalam rumah. Rendra yang saat itu berada di sana ikut bingung melihat mereka semua. Tetapi para pria itu melihat Clara yang dibopong oleh seorang pria. "Ada apa ini?" tanya Rendra pada mereka. "Kak Rendra, bisa kami bertemu dengan Clara yang tinggal di rumah ini?" tanya Mawar tiba-tiba dan membuat pria itu makin bingung. "Waktu kita tinggal sedikit, bisakah kita berbicara di dalam saja?" pinta Akbar pada pria yang sedang bengong itu. "Baiklah, mari masuk ke rumah," ajak Rendra pada mereka semua. Sesampainya di rumah, Afgan menceritakan apa yang terjadi. Bahwa Clara yang selama ini tinggal di rumah itu bukanlah Clara yang asli. Mereka semua kaget dan ikut berkata bahwa Clara, Ayu dan Zaskia sudah hilang sejak pagi. Mereka juga tidak tahu di mana keberadaan wanita itu. "Sepertinya aku tahu di mana mereka semua," ucap Afgan tiba-tiba. "Di mana itu, Nak?" tanya Lina penasaran. "Aku yakin mereka semua ada di hutan itu," pungkas Afgan. "Aduh, sarang iblis itu lagi," gerutu Vino. "Kita harus ke sana sekarang, Paman," pinta Afgan. "Tidak bisa, hari sudah malam dan itu sangat berbahaya. Aku harus menolong wanita ini dulu. Aku yakin malam ini dia akan datang untuk memusnahkan roh Clara agar ia bisa hidup di dalam tubuhnya," pungkas Akbar. "Baiklah, apa yang harus kita lakukan, Paman?" tanya Mawar. "Aku juga ingin membantu. Apa ada yang bisa saya bantu? Aku ingin semua keluargaku kembali," pinta Rendra. Akhirnya malam itu mereka semua bermalam di rumah Burhan. Para wanita akan tidur di kamar Lina, sedangkan yang lain tidur di kamar Rendra. Afgan dan pamannya akan berjaga di kamar Clara. "Gan, aku harus membuka mata batinmu, karena sebentar lagi arwah anak ini akan segera menghilang. Hanya dengan mata batin kamu bisa melihatnya," jelas pria itu. "Baiklah Paman, aku sudah siap," sahut Afgan. "Sebelum itu Paman juga ingin mengingatkanmu, jika mata batinmu sudah terbuka, kamu bisa melihat makhluk-makhluk itu. Jangan terlena dan tetaplah berdoa, mengerti?" pinta Akbar pada keponakannya itu. "Baik Paman, aku mengerti." Mereka lalu duduk berhadapan. Akbar terlihat membaca beberapa doa dan kemudian menutup mata Afgan dengan tangan, lalu perlahan melepaskannya. "Buka mata kamu, Gan." Afgan kemudian membuka mata perlahan. Ia masih belum siap melihat apapun. Hanya terlihat asap putih sedang berkeliaran di sekeliling mereka. "Tetaplah fokus pada wanita ini, Gan," pinta Akbar. "Baik Paman," sahut Afgan. Clara terbaring di atas ranjang dan mengerang kesakitan. Badannya sudah tidak terlihat lagi, tetapi Afgan masih bisa melihat menggunakan mata batin. Di kamar lain, terlihat para wanita berkumpul di sana. Lina sangat cemas sekali dengan keadaan anaknya. Mawar bisa melihat hal itu. "Tante, yang sabar ya. Pasti Clara akan segera kembali seperti biasa. Percayalah Tante," ujar Mawar menguatkan wanita itu. "Iya Nak, terima kasih," sahutnya. Di tempat lain, Rahma mengganti bajunya dengan jubah berwarna merah.
Ia meletakkan tubuh Ayu di atas meja persembahan. Wanita itu diikat dan mulutnya diisolasi. Terlihat ia berusaha melepaskan ikatan itu, namun tetap saja tidak bisa. Rahma terlihat membaca mantra, lalu mendadak beberapa makhluk terpanggil ke rumah itu. Aku ingin kalian semua memusnahkan siapa saja yang menghalangi jalanku, perintah wanita itu. Para makhluk itu menunduk dan segera menghilang begitu saja. Di rumahnya Burhan, Akbar sudah memberitahu untuk tidak keluar dari kamar mereka. Apapun yang terjadi, jangan sampai keluar dari kamar itu. Akbar terlihat menaburkan beberapa garam di depan kamar. Kemudian segera masuk ke salah satu kamar dan menutup pintunya. Brak! Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat beberapa jendela di kamar itu terbuka. Astagfirullah, kencang banget anginnya, ucap Mawar seraya terkejut. Biar tante yang tutup jendelanya, ujar Lina. Wanita itu berjalan dan ingin menutup jendela. Mendadak sesosok pocong sudah berdiri tegak di hadapannya. Ah! Teriaknya hingga jatuh ke lantai. Astagfirullah, ayo bantu dia nak, pinta Laila lalu segera membantu Lina berdiri lagi. Pocong itu tidak bisa masuk ke rumah karena Akbar sudah memagari rumah itu. Tetapi tetap saja makhluk-makhluk itu terlihat menyeramkan. Terlihat sosok bayangan hitam sudah berdiri di depan jendela kamar Indra. Mereka semua terkejut melihat makhluk yang mengerikan itu. Kenapa gendruwo itu bisa sampai ke sini? Gerutu Vino menahan takut. Makhluk apa itu? Aku belum pernah melihat sebelumnya, tanya Burhan yang tidak pernah percaya dengan hal mistis. Apa mereka bisa melukai kita? Tanya Rendra. Ambil garam. Tadi Paman Akbar nyuruh kita untuk menyiram garam jika mereka ingin masuk ke kamar ini, pinta Vino. Mereka segera mengambil beberapa garam dan melemparkan ke pinggir jendela hingga makhluk itu lenyap dari sana. Mawar juga segera mengambil garam yang memang sudah mereka persiapkan. Ini tante, kita harus melempar garam ini agar mereka pergi dari sini, ucap Mawar. Mereka bertiga langsung melemparkan garam-garam itu ke muka pocong yang sedari tadi menatap mereka dengan melotot. Setelah pocong itu pergi, Laila langsung menutup jendela itu dengan rapat-rapat. Syukurlah mereka akhirnya pergi, ujar Lina merasa lega. Jendela di kamarnya Clara mendadak terbuka. Angin dingin dari luar sampai menerbangkan beberapa kertas di kamar itu. Afgan segera memunguti kertas-kertas yang berserakan itu, sedangkan Akbar berjalan untuk menutup jendela. Tiba-tiba sebuah usus langsung melilit leher pria itu dan mencekiknya. Rintih Akbar. Paman kenapa? Teriak Afgan dan segera membantu pria itu. Dari arah jendela terlihat sosok kepala yang tak berbadan, ususnya menjuntai keluar. Wajahnya hitam dan bertaring. Ia sudah siap ingin menggigit leher Akbar. Namun Afgan segera dengan cepat memukul kepala itu menggunakan sapu yang ada di sana. Akbar segera merogoh pisau kecil yang ia kantongi dan memotong usus itu. Darah pun bercucuran dari sana. Akbar segera menutup jendela itu dan kembali. Apa itu tadi paman? Sangat menyeramkan, ujar Afgan. Itu salah satu dari mereka, saut pria itu seraya mengatur napasnya kembali. Sosok wanita terlihat berdiri tepat di samping roh Clara. Wanita itu segera mencekik roh itu agar segera mati. Afgan bisa melihat itu. Siapa kamu? Lepaskan dia, teriak Afgan. Akbar langsung melemparkan tasbih yang ia pegang ke tubuh sosok itu. Ia mulai kepanasan dan segera menghilang. Afgan, jaga Clara. Paman akan berdoa untuk mengusir mereka semua, pinta pria itu. Baik paman. Afgan berdiri di samping roh Clara yang masih menggerang sakitan. Sedangkan Akbar duduk bersila dan membaca doa. Ia menghentakkan tangannya beberapa kali ke lantai kamar itu, membuat semua makhluk itu yang berada di sana kepanasan. Mereka mengerang
dan segera pergi dari rumah itu. Rahma mengambil darah ayam hitam yang ia taruh di dalam baskom. Kemudian ia menuangkan darah itu ke atas badan Ayu sebagai ritual penyembahan. Saat wanita itu sudah siap mengambil keris dan akan menancapkan pada jantung Ayu, mendadak ia merasakan sakit di tubuhnya. Rintih Rahma dan menjatuhkan keris itu. Sialan, siapa yang berani-beraninya melawanku? Bentak wanita itu dengan beringas. Ia tidak kuat menahan rasa itu, lalu segera pergi masuk ke kamar. Roh Rahma keluar dari badan Clara yang selama ini ia tinggali. Ia lalu masuk ke badannya sendiri yang sedang terbaring di atas peti. Teriak wanita itu mengerang kesakitan. Azan subuh telah berkumandang, menandakan pagi telah datang. Setelah melakukan sholat berjamaah di kamar Clara, sekaligus mendoakan wanita itu, mereka semua berkumpul di atas meja makan. Kebetulan Bu Darmi baru saja pulang kampung. Wanita tua itu kaget karena banyak orang di rumah. Lina akhirnya menceritakan semuanya pada Bu Darmi agar wanita itu mengerti. Nyah, yang sabar ya. Semoga masalah ini cepat selesai, ujar Bu Darmi. Beberapa hidangan seperti roti dan bubur sudah terhidang di atas meja untuk santapan mereka semua. Bagaimana dengan keadaan anak saya sekarang? Tanya Bulan. Rohnya sudah kembali, tetapi hari ini kita harus menemukan tubuhnya sebelum sesuatu yang buruk terjadi lagi. Jelas Akbar. Saya akan ikut Anda. Saya juga ingin menemukan anak dan istri saya, timpal Rendra. Baiklah, setelah ini kita akan berangkat, sahut Akbar. Sebelum Afgan pergi melihat keadaan Clara yang masih terbaring di atas ranjang, pria itu mengelus rambut Clara yang hitam pekat. Berhati-hatilah, aku tidak ingin kamu terluka, pinta Clara. Aku akan membawa tubuhmu kembali, bertahanlah sampai saat itu, sahut Afgan. Clara mengangguk dengan senyum pucat di wajahnya. Afgan mengecup kening wanita itu, lalu segera pergi. Akbar juga menyuruh para wanita untuk menjaga Clara, untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran agar roh wanita itu tetap berada di sana. Akhirnya keempat pria itu pergi ke hutan. Gan, padahal aku pengennya nggak ikut karena pengen menjaga para wanita di rumah, celetuk Vino. Ada ayahnya Kak Renda di rumah. Kamu nggak perlu khawatir, Vin, sahut Afgan. Bisa saja ngejawab, gerutu Vino. Benarkah di tempat itu banyak sekali penampakan setan? Tanya Rendra tiba-tiba. Beneran Kak, aku aja udah beberapa kali papasan sama mereka. Serem banget tempatnya, celetuk Vino. Entah apa yang membuat tempat itu bisa dihuni banyak setan. Aku pun tak habis pikir, timpal Afgan. Syukurlah Paman Akbar ada di sini. Saya jadi nggak terlalu takut, ujar Vino sedikit lega. Dek, Afgan yang menyetir mobil langsung mengerem karena ban mobilnya mendadak bocor. Apa-apaan ini? Umpat Vino. Mereka berempat keluar dan melihat ban mobil itu yang sudah bocor. Sialnya lagi, Afgan lupa membawa ban serep. Akhirnya mereka terpaksa berjalan dari sana dan menuju ke hutan. Bisa-bisa sampai sana malam ini, gerutu Vino. Makanya jalan yang cepat kamu, bentak Afgan. Dari arah lain, sosok wanita tersenyum melihat mereka berjalan dan meninggalkan mobil itu. Setelah berjalan cukup lama, mereka beristirahat sejenak, lalu meneruskan perjalanan lagi, dan sampailah mereka di depan lorong yang sangat panjang. Dari mana kalian bisa tahu tempat seperti ini, kan? Tanya Akbar heran. Saat itu kami tersesat. Memangnya kenapa, Paman? Lorong ini penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Aku bisa merasakannya. Aura di ujung lorong itu sangatlah kuat, jelas Akbar. Bener kan, Gan? Tempat ini tuh sarang iblis, timpal Vino. Ayo, kita harus bergegas sebelum hari mulai gelap, pinta Akbar dan mulai berjalan
mendekati tempat itu. Mereka mulai melangkah memasuki lorong yang berkabut itu. Vino sedari tadi merangkul lengan Afgan dan tidak ingin melepaskannya. Padahal siang hari, tetapi saat memasuki lorong itu, sepertinya sudah malam hari. Sekelebat bayangan baru saja melewati tubuh mereka berempat, membuat mereka ikut tersentak. Apa itu tadi? Tanya Rendra yang merasa ada sesuatu. Berhenti dulu, pejamkan mata kalian dan berdoa bersama-sama, pinta Akbar. Mereka pun memejamkan mata dan berdoa seperti arahan Akbar. Tidak berapa lama, kabut yang menghalangi perjalanan mereka hilang begitu saja. Buka mata kalian. Akbar menyuruh mereka membuka mata. Wah, syukurlah kabutnya sudah hilang, ujar Vino yang merasa senang. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi hingga melewati lorong yang panjang itu. Seorang wanita berbaju putih tiba-tiba membuka matanya. Ia bangun dari sebuah peti yang selama ini ia tinggali. Wajah dan tubuhnya mulai mengelupas karena gigitan dari hewan-hewan kecil yang memang sudah hinggap di tubuhnya selama ini. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka datang ke sini, umpat wanita itu dengan melotot. Rama segera pergi ke tempat persembahan, lalu melihat Ayu yang masih terbaring lemas di sana. Sudah beberapa hari itu, wanita itu tidak makan dan minum. Badannya sangat lemah. Rahma segera membuka penutup mulutnya Ayu dan menyiramkan air ke muka wanita itu. Ayu terkejut lalu bangun, seraya menjilati air itu seperti ikan yang terdampar. Ayu menatap ke wanita yang memiliki wajah rusak itu. Lepaskan aku, apalagi yang kau inginkan, ujar Ayu. Rahma menjambak rambut wanita itu dengan segala kemarahannya. Ini semua karena kamu. Hari ini kamu harus mati di tanganku agar aku bisa hidup seperti yang lainnya, bentak wanita itu lalu mendadak tubuhnya kesakitan. Oh, rintihannya menahan sakit dan menabrak beberapa barang di atas meja. Ia segera mengambil beberapa dupa dan membakar kemenyan. Ia duduk bersila lalu bersemedi. Di tempat lain, Akbar beserta ketiga orang itu sudah berhasil melewati lorong dan melihat hamparan hutan yang sudah menyambut mereka. Apa disinilah mereka semua tinggal? Tanya Akbar. Iya paman, disinilah sarang iblis itu, sahut Afgan. Mereka mulai masuk ke hutan dan menyisir tempat itu. Suara gonggongan serigala dan hewan buas lainnya ikut menyertai pergerakan mereka. Suara itu terdengar terus-menerus berulang kali. Suara dari mana itu? Tanya Rendra. Mereka melihat ke arah suara yang ternyata dari pepohonan yang daunnya rimbun. Kuntil anak yang berbaju putih dan berambut panjang sedang bergelantungan di sana. Tawa mereka menggelegar, menandakan siap menantang orang-orang itu. Astagfirullahaladzim, mari tetap bersama dan jangan sampai terpencar, pinta Akbar. Beberapa kuntilanak itu sudah terbang dan siap menuju ke arah mereka. Akbar dan yang lainnya ikut berdoa bersama agar kuntilanak itu tidak bisa mencelakai mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar, teriak Akbar dengan mengarahkan telapak tangannya ke udara, membuat semua makhluk itu terpental jatuh. Beberapa kuntilanak itu hilang begitu saja. Ih, sangat menyeramkan, gerutu Vino yang sedari tadi merangkul tangan Afgan. Mereka mulai berjalan lagi untuk menuju ke rumah kayu yang ada di tengah hutan itu.
Namun sebelum sampai di sana, mereka harus melewati tanah kuburan yang belum pernah dilewati oleh Vino dan Afgan. Ketika mereka berada di hutan itu sebelumnya, kedua pemuda itu pun terheran-heran. Afgan dan Vino sedikit bingung melihat tanah kuburan yang ada di depan mata. "Gan, bukannya kita belum pernah melewati tempat ini ya?" tanya Vino yang seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Iya, kurasa tempat ini memang aneh. Setiap kita ke sini, selalu tempat baru yang kita datangi. Seolah-olah ada seseorang yang mengatur semua ini," jelas Afgan. "Hanya orang yang memiliki ilmu sesat yang bisa hidup dan tinggal di tempat ini," timpal Akbar. Belum selesai mereka bercerita, tanah kuburan itu mulai terbuka. Lalu beberapa mayat yang berbalut kain kafan bangkit dari sana. Ada yang berwajah hitam, ada yang berlumuran darah, dan ada juga yang seluruh tubuhnya dihinggapi belatung dan kelabang. Mereka dibuat bergidik saat menatap para pocong itu. Pocong itu melompat dan mendatangi mereka. "Lari!" teriak Pino tapi dihentikan oleh Akbar. "Jangan lari, kita harus menghadapi mereka," ucap Akbar. Tapi paman, mereka terlalu banyak," bantah Afgan. Akbar segera mengambil tasbih dan mematahkan talinya, sehingga tasbih itu bisa dibagi untuk mereka berempat. "Lemparkan tasbih ini ke tubuh mereka. Aku yakin mereka akan kepanasan," ujar Akbar. "Baiklah," sahut mereka semua. Mereka mengambil butiran tasbih itu dari tangan Akbar dan menggenggamnya dengan erat. Saat beberapa pocong itu mendekat, mereka langsung melemparkannya ke tubuh pocong itu hingga mereka kepanasan. Asap putih keluar dari badan pocong itu dan meninggalkan kain kafan mereka di tanah. "Lihat, ada rumah di depan sana," ujar Rendra yang melihat sebuah rumah dari kejauhan. "Itu dia, rumah yang kita cari," sahut Afgan. Mereka segera bergegas mendatangi rumah itu. Setelah sampai di depan rumah kayu itu, Afgan terhenti karena melihat asap hitam mengelilingi atap rumah itu. "Kenapa, Gan?" tanya Vino yang melihat temannya berhenti. "Paman, asap hitam itu," tanya Afgan seraya menatap ke atap rumah itu. "Itu namanya lingkaran iblis. Pasti di dalam rumah itu ada yang memujanya. Ayo cepat, kita harus segera bergegas," pinta Akbar dan ingin masuk ke rumah itu. Namun belum sempat masuk ke sana, mereka dihadang oleh Gendruwo dan Lea yang berdiri tepat di hadapan mereka. "Ah, makhluk itu lagi," gerutu Vino dan mundur beberapa langkah. "Aku dan Afgan akan melawan mereka. Kalian berdua cepat cari tubuh Clara dan juga yang lainnya," perintah Akbar. "Baik," sahut mereka dan pergi melewati pintu belakang. Lea mengeluarkan gigi taringnya dan terbang ke leher Akbar. Tetapi pria itu bisa menahan gigitannya. Gendruwo itu juga menarik kaki Afgan hingga ia terseret. "Ah!" teriak pria itu karena berada dalam cengkeraman Gendruwo yang bertubuh besar itu. Akbar segera melemparkan kepala Lea itu ke tanah. Pria itu mengambil sebuah botol air dari tas yang memang sudah ia bawa sedari tadi. Ia membaca beberapa ayat lalu menyiramkan air itu ke kepala Lea. Wajah sosok itu terbakar dan musnah menjadi abu. Lalu ia segera menolong Afgan yang dibawa oleh Gendruwo. Akbar menyiram air itu ke tubuh makhluk berbadan besar itu. Makhluk itu mengerang karena kepanasan, lalu lenyap
dan menjatuhkan Afgan di tanah. Di sisi lain, Rama langsung muntah darah. Sialan mereka, umpat wanita itu dan mengusap darah hitam dari mulutnya. Ia segera berdiri dan mengambil sebuah keris. Wanita itu sudah siap menusuk jantung Ayu yang sudah tidak berdaya itu. Kali ini kamu harus mati, ucap Rama seraya menancapkan keris itu. Keris itu tiba-tiba terlepas karena lemparan kayu dari seseorang. Siapa yang berani-beraninya menggangguku? Teriak wanita itu karena sangat marah. Rahma, benarkah ini kamu? Ucap Rendra yang mengenali wajah wanita itu, walau sebagian telah rusak. Bagaimana bisa kamu sampai ke tempat ini? Tanya wanita itu dengan heran. Aku tidak menyangka kalau kamu yang melakukan ini semua, tegas Rendra. Ini semua karena ulah wanita ini. Kamu gak akan pernah tahu apa yang sudah ia lakukan padaku, isak wanita itu. Tapi tetap saja kamu tidak boleh membalas kami seperti ini, saut Rendra. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup dengan tenang selama aku masih hidup di dunia ini, ucap wanita itu dan pergi dari sana. Rama, tunggu Rama, teriak Rendra dan ingin menyusul Rama. Pak, Ayu memanggil suaminya untuk datang. Rendra akhirnya membiarkan Rama pergi, lalu memilih membantu istrinya. Mama, kamu gak apa-apa kan? Tanya Rendra seraya memeluk tubuh istrinya yang lemah itu. Di kamar lain, Vino sedang berjalan dan membuka pintu kamar satu persatu. Krak. Ih, serem banget sih. Mana aku sendirian lagi, gumam pria itu seraya melihat sekeliling. Lalu matanya terhenti saat melihat sebuah kaki manusia yang terbaring di atas ranjang. Aduh, itu kaki manusia apa setan ya? Tapi kok mulus, celetuk Vino. Ia berjalan perlahan dan mendekat untuk melihat siapa pemilik kaki itu. Astagfirullah, Clara, teriaknya dan mendekati tubuh wanita itu. Ia segera menggendong Clara dan pergi dari kamar itu untuk menemui yang lainnya. Rama pergi ke kamar lain dan mengangkat tubuh Gia, lalu membawanya pergi dari sana. Ia harus segera pergi sebelum orang-orang itu datang. Rama segera berlari memasuki hutan dan hilang dalam sekejap mata. Afgan dan pamannya segera masuk ke rumah itu dan bertemu dengan mereka. Afgan melihat tubuh Clara yang sudah ditemukan oleh Vino. Apa kamu tidak melihat anakku, Zaskia? Tanya Rendra pada Vino. Enggak kak, enggak ada siapapun di kamar itu, saut Vino. Sini biar aku yang gendong Vin, perintah Afgan dan menggendong tubuh Clara. Bagaimana mungkin? Lalu di mana anakku? Rintih Ayu, lalu kehilangan kesadarannya karena terlalu lelah. Mama, teriak Rendra. Anakmu mungkin dibawa oleh wanita itu. Kita harus segera kembali karena sekarang kedua wanita ini harus segera ditolong, usul Akbar. Akhirnya mau tidak mau mereka pergi dari rumah itu. Rendra ikut menggendong tubuh istrinya yang sudah pingsan. Mereka melewati lorong lalu mencari mobil tumpangan. Untung saja ada mobil yang segera mereka tumpangi. Sesampainya di rumah, mereka sudah disambut oleh Lina dan juga yang lainnya. Akbar segera melakukan ritual untuk mengembalikan roh Clara ke dalam tubuhnya. Sedangkan Burhan memanggil dokter pribadi untuk datang lalu memeriksa keadaan Ayu. Kedua wanita itu segera mendapatkan pertolongan. Lalu mereka semua izin pamit pulang ke rumah masing-masing. Besok Afgan dan teman-temannya akan datang kembali. Rendra dan Burhan sangat berterima kasih pada mereka
yang mau menolong semua keluarganya. Akhirnya Afgan berserta lainnya pergi meninggalkan rumah itu. "Dra, bagaimana dengan Kia? Apa kalian tidak menemukannya?" tanya Lina. Rendra menggeleng lalu mengusap wajahnya. "Maaf mah, aku tidak bisa menemukan Kia. Wanita itu sudah membawanya pergi entah kemana," isak Rendra. "Kamu yang sabar ya sayang, kita pasti akan menemukannya," ujar Lina menenangkan hati anak lelakinya. Sejak menghilangnya Yaskia, kini Rendra dan Ayu memilih untuk menetap di rumah kedua orang tuanya. Rendra ingin ada yang menjaga Ayu saat ia bekerja. Ayu pastilah sangat frustasi karena kehilangan kedua anaknya sekaligus. Keadaan Clara juga makin membaik dan wanita itu sudah bisa pergi ke kampus seperti biasanya. Di kampus ia bertemu teman-temannya. "Clara, aku senang banget akhirnya kamu kembali," ujar Mawar seraya memeluk wanita itu. "Iya, terima kasih karena udah sabar nungguin aku sampai aku benar-benar sembuh," sahut Clara. "Ini baru Clara yang aku kenal," ujar Mawar yang tak ingin melepaskan pelukannya. "Enaknya jadi kamu, Rak, bisa dipeluk-peluk kayak gitu. Aku kapan ya?" celetuk Pino. Mawar langsung melepaskan pelukannya dan menatap ke pria itu. "Apaan sih?" bantah Mawar. "Syukurin, lahap aja War, jangan sisain," ejek Afgan. "Wah dasar, temen gak beri kemanusiaan kamu," bantah Vino. Afgan tidak menyaut lalu duduk di sebelah Clara. "Gimana keadaan kamu? Apa sudah baik kan?" tanya Afgan. "Alhamdulillah, makasih, ini berkat kamu juga," ujar Clara tersenyum manis pada pria itu. "Clara, aku juga ikut andil bantuin kamu." "Curang, kok yang dapat ucapan cuma Afgan?" celetuk Pino tidak terima. Iya, terima kasih untuk semua teman-temanku. Tanpa kalian, aku tidak akan ada di sini sekarang," ujarnya membuat mereka semua tersenyum. Mawar dan Clara sedang berada di kamar mandi. Mawar sudah selesai lalu mencuci tangannya di wastafel. "Rak, aku tunggu di luar ya," ujar wanita itu. "Iya War," teriak Clara dari salah satu bilik di sana. Suasana hening sesaat. Mendadak lampu di kamar berkedip-kedip. Clara menatap ke arah lampu itu. "Lampunya rusak ya," gumam wanita itu lalu bergegas keluar dari bilik. Ia segera mencuci tangan, namun perasaannya seperti sedang diamati oleh seseorang. Clara menoleh dan melihat sosok wanita yang matanya tinggal satu. Wajahnya sangat menyeramkan. "Ah!" teriak Clara lalu menunduk menahan rasa takutnya. Mawar yang mendengar teriakan Clara langsung masuk ke kamar mandi lagi. "Clara, ada apa?" tanya Mawar serasa mengguncang tubuh wanita itu. Ada setan," isaknya karena ketakutan. "Gak ada apa-apa di sini. Ayo keluar," pinta Mawar lalu menarik tangan temannya itu. Clara masih mengatur napasnya yang ternganga. Ia duduk di kelas karena pelajaran akan segera berlangsung. Saat Pak dosen berjalan ke ruangan, terlihat sosok wanita yang bermata satu ada di belakangnya. Clara menahan teriakannya dan menunduk ketakutan. Ia tidak tahu kenapa arwah itu mengikutinya. "Clara, kamu kenapa sih? Kok ketakutan gini?" tanya Mawar. Clara mulai berkeringat dingin. Entah kenapa kepalanya terasa pusing. "War," Clara langsung pingsan sebelum menyelesaikan perkataannya. "Clara!" teriak Mawar dan dibantu teman-temannya untuk membawa wanita itu ke klinik kampus.
Afgan dan Vino yang mendengar kabar itu langsung datang dengan keadaan melihat Clara. Afgan bertanya kepada Mawar apa yang sebenarnya terjadi. Namun Mawar tidak tahu. Entah apa yang berlaku pada Clara. Afgan membelai rambut wanita itu yang berbaring di atas ranjang. Mendadak Clara bangun dan berteriak. "Tidak!" teriak wanita itu dengan napas yang terengah. "Clara, ada apa?" tanya Afgan yang ada di sampingnya. Clara langsung memeluk tubuh Afgan tanpa menjawab pertanyaannya. Ia menangis terisak-isak. Afgan menepuk bahu wanita itu dan berharap ia segera tenang. Wanita itu bercerita kepada teman-temannya bahwa sedari tadi ia diikuti oleh setan. "Serius, Clara? Di mana?" tanya Vino penasaran. "Di kamar mandi sama di kelas tadi," isak wanita itu. "Pantas saja kamu begitu ketakutan," timpal Mawar. "Sepertinya aku harus bertanya kepada pamanku dulu." "Tunggu sebentar ya," ujar Afgan lalu keluar ruangan. Afgan segera menelpon pamannya. Kebetulan saja langsung diangkat oleh pria itu. Ia bertanya biar Clara dihantui oleh setan. Lalu Akbar berkata, kemungkinan roh Clara pernah keluar dari tubuhnya, maka ia bisa melihat setan. "Bagaimana cara mengatasinya, Paman?" tanya Afgan. "Aku sedang di luar kota sekarang. Kamu bisa menjaga wanita itu, bukan? Aku juga sudah memberikan sebuah kotak berisi beberapa untuk menangkal setan. Apa kamu belum melihatnya?" "Maaf, Paman. Mungkin aku lupa." "Terima kasih, Paman." Afgan mematikan panggilan itu. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Aku benci berurusan dengan setan," gerutu pria itu lalu berjalan menemui teman-temannya. "Gimana, Gan? Pamanmu bilang apa?" tanya Vino. "Beliau sedang di luar kota dan gak bisa kesini. Biar aku yang menjaga Clara," sahut Afgan. "Bukannya mata batinmu juga belum ditutup ya, Gan?" tanya Mawar. "Iya, belum kok. Tapi mereka tidak mendatangiku," sahut Afgan. "Belum kali, Gan. Jangan senang dulu kamu," bantah Vino. "Clara, pulang kampus ini ke rumahku dulu ya," pinta Afgan. "Ayo, mau ngapain kamu?" bantah Vino. "Ini anak, udah Gan, kamu jaga Clara ya. Aku ke kantin sama Vino dulu," ujar Mawar dan Vino meninggalkan mereka berdua. "Tapi aku mau di sini, War," tolak Vino. Mawar menarik paksa tangan Vino agar keluar dari ruangan itu. Afgan dan Clara menggeleng melihat kelakuan temannya itu. Afgan mendekati Clara dan memegang bahunya. "Kamu gak perlu takut, aku akan selalu menjagamu," ujar Afgan. "Makasih, Gam," sahut Clara lalu memeluk tubuh pria di depannya itu. Afgan membelai rambut Clara beberapa kali. Sesosok wanita berwajah hitam menatap mereka berdua dari kejauhan. Matanya melotot, seakan tidak menyukai kedekatan mereka berdua. Saat pulang kuliah, Clara mampir ke rumah Afgan. Pria itu mempersilahkan wanita itu duduk di sofa. Afgan mengambil sebuah kotak yang ada di kamar. Lalu ia duduk bersama wanita itu. "Kotak apa ini, Gan?" tanya Clara penasaran. Afgan membuka kotak itu dan isinya tasbih, keris kecil, dan beberapa botol air. "Sepertinya benda-benda ini untuk menangkal setan. Aku lihat pamanku menggunakan ini waktu itu," ujar Afgan. "Syukurlah kalau itu benar," sahut Clara. Afgan mendekati Clara lalu mengalungkan tasbih ini untuknya. "Kuharap tasbih ini bisa membantumu," ujar Afgan seraya mengibaskan rambut wanita itu. "Memangnya Om kenal mama saya?" tanya Clara.
Ibumu teman kami saat SMA. Apa dia tidak pernah bercerita padamu? Timbal salah ibunya Afgan. Clara menggeleng. Clara tersenyum manis pada Afgan. Pria itu mulai mendekat untuk mencium bibir Clara. Bibir mereka hampir saja bersentuhan. Namun seseorang membuka pintu rumah dan membuat mereka berdua salah tingkah. Afgan, kamu sudah di rumah? Tanya wanita itu yang ternyata ibunya Afgan. Sudah ma, baru aja nyampe. Sahut Afgan seraya menggaruk kepalanya karena malu. Bukannya wanita ini Clara ya? Tanya Harry ayahnya Afgan. Iya om, saya Clara. Sahut wanita itu seraya tersenyum malu. Kamu terlihat cantik, mirip seperti ibumu, ujar Harry. Karena suasana merasa agak canggung, Clara akhirnya berpamitan. Kok nggak makan malam di sini dulu? Pinta Sarah. Makasih tante, lain kali saja. Tolak wanita itu. Pa, ma, aku antar Clara pulang dulu ya, ujar Afgan. Hati-hati di jalan ya, sahut Sarah. Afgan segera mengantarkan Clara pulang ke rumahnya. Mbok Darmi terlihat sedang mencuci sayur untuk makan malam. Mendadak sekelebat bayangan terasa melintas di benaknya. Wanita itu berbalik, namun tidak mendapati siapapun di sana. Ayu sedang duduk sendirian di atas ranjang sembari membuka album foto milik Kia. Wanita itu meneteskan air mata karena begitu merindukan anaknya. Mama kangen sama kamu Kia. Entah bagaimana keadaanmu sekarang, gumam wanita itu seraya memeluk album foto milik Kia. Mendadak sebuah bola yang biasa ia mainkan oleh Kia menggelinding ke arah kakinya. Ia lalu mengangkat bola itu. Wanita itu melihat sekeliling tanpa ada orang. Kok bisa menggelinding sendiri? Aneh, gerutunya. Mendadak bola itu berubah menjadi kepala yang berlumuran darah. Spontan saja Ayu langsung melemparkan benda berbentuk bulat itu. Ah, teriaknya ketakutan. Ia segera mencari ponsel dan ingin menelpon Rendra suaminya. Belum sempat ia berbicara, wajah Ayu disekap oleh sebuah tangan yang berkuku tajam. Ah, Ayu ketakutan hingga terjatuh ke lantai. Sosok tubuh tidak berkepala datang mendekati wanita itu. Ayu berteriak-teriak minta tolong. Namun suaranya seperti tidak terdengar oleh siapapun. Sosok itu mencekik Ayu hingga wanita itu kesakitan. Lina yang saat itu datang membawakan buah terkejut melihat menantunya ada di lantai dalam keadaan seperti kesakitan. Ayu, ada apa ini nak? Tanya Lina ikut khawatir. Namun Ayu masih tidak bisa bersuara dan selalu memegangi lehernya. Lina merasa sangat cemas. Bok, tolong cepat ke sini, Bok, teriak Lina kepada pembantunya. Mbok Darmi langsung berlari karena mendengar teriakan majikannya. Astagfirullah, kenapa ini Nyak? Tanya Mbok Darmi. Cepat panggil dokter, Mbok, pinta Lina. Baiknya, tunggu sebentar. Sahut wanita itu lalu segera mengambil ponsel dan menelpon dokter pribadi yang selalu memeriksa keluarga itu. Clara dan Afgan baru saja tiba di depan gerbang rumah berlantai 2 itu. Sampai ketemu besok ya, ujar Afgan. Iya, aku masuk dulu ya, sahut Clara. Clara membuka pintu mobil yang ingin keluar. Namun Afgan menghentikannya. Maafkan aku soal tadi ya, ujar pria itu tersenyum malu. Iya, udah gak usah dibahas, bikin malu aja, celetuk Clara. Afgan masih menatap wanita itu hingga masuk ke rumahnya. Baru saja Clara masuk, terdengar teriakan dari lantai atas, tepatnya di kamar Rendra kakaknya. Ada apa ya? Gumam wanita itu seraya bergegas ke lantai atas.
Ia melihat Ayu sedang mengerang kesakitan. Ibunya ikut membantu menenangkan wanita itu. "Ada apa ini, Ma?" tanya Clara. "Mama juga nggak tahu. Tiba-tiba saja Ayu menjadi seperti ini," sahut Lina. Mata Clara berkeliling, lalu ia dikagetkan dengan sosok tubuh yang tanpa kepala, yang sudah berdiri tegak di depan pintu kamar mandi. "Astagfirullahaladzim," ujarnya sembari menutup mulut menahan teriakan. Clara langsung melepaskan tasbih yang Afgan berikan tadi, kemudian mengalungkan ke leher Ayu. Wanita itu langsung pingsan begitu saja. "Ayu!" teriak Lina. Ayu segera dibaringkan dari ranjang. Dokter pun sudah datang untuk memeriksa kondisi wanita itu. Rendra ikut pulang karena ditelepon oleh ibunya. "Bagaimana bisa ini terjadi? Apa yang sudah menimpa istriku, Ma?" tanya Rendra. Ibunya hanya menggeleng cepat. Rendra kemudian berbicara dengan dokter. Pria berjas putih itu mengatakan bahwa Ayu hanya kecapean dan sedikit stres. Ia sudah menuliskan resep obat untuk diminum ketika wanita itu bangun nanti. Setelah itu, Mbok Darmi mengantarkan dokter tadi sampai ke depan rumah. Tidak berapa lama, mobil Burhan masuk ke pekarangan yang terparkir di garasi. Ia juga sudah mendapatkan kabar tentang Ayu. "Bagaimana keadaan Ayu sekarang?" tanya Burhan. "Ia sudah lebih tenang, Pak," jawab Lina. "Syukurlah kalau begitu." Lina membawa Clara ke halaman belakang. Ia ingin bertanya sesuatu hal pada anaknya itu. "Clara, apa yang kau kalungkan pada Ayu tadi?" tanya wanita itu penasaran. "Itu tasbih pemberian pamannya Afgan. Tadi sore dia yang memberikan kepadaku," sahut Clara. "Mama masih belum mengerti apa kegunaan dari tasbih itu. Kenapa tiba-tiba Ayu baik-baik saja ketika ia memakainya?" tanya Lina penasaran. Clara memegang tangan ibunya itu. "Ma, rumah kita ini sudah nggak aman. Banyak makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di sekitar sini," ujar Clara dan membuat wanita itu tersentak. "Clara, apa kamu sakit, sayang? Kenapa mengatakan hal yang tidak-tidak?" bantah Lina. "Tapi Ma," perkataan Clara dihentikan oleh ibunya. "Udah, jangan dibahas itu lagi. Ayo kita masuk, sayang," pinta Lina seraya mengiling Clara untuk masuk ke rumah. Clara baru saja selesai mandi. Mendadak angin dingin melewati tubuhnya. Ia merasakan sesuatu telah datang di kamar itu. Bola matanya berkeliling ke seluruh kamar, namun ia tidak melihat apapun. Ia duduk di atas ranjang sambil mengeringkan rambutnya. Mendadak kakinya ditarik dari bawah kolong hingga wanita itu terjungkal ke lantai. "Ah, lepasin!" teriak Clara sembari memberontak. Sosok wanita berwajah hitam dengan mata yang hilang satu sudah tepat berdiri di depannya. Ia mengesat dan mendekati Clara. Kemudian dengan cepat sosok itu masuk ke tubuh Clara. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya, lalu tersenyum jahat. Saat makan malam di meja, Clara terdiam beberapa saat. Rambutnya yang panjang tampak menutupi sebagian wajahnya. "Clara, kenapa kamu gak makan, sayang?" tanya Lina. Clara menatap mereka semua dengan tatapan tajam. Wajahnya terlihat pucat dan matanya melotot. "Clara, apa kamu sakit, Nak? Kenapa wajah kamu pucat?" tanya Burhan. Lina mendekati anaknya itu untuk mengecek keadaannya. Namun saat ia mendekat, Clara langsung mencekik leher wanita itu. "Clara, apa-apaan kamu? Lepasin!" teriak Burhan mencoba memisahkan mereka. "Clara, lepaskan tangan kamu!" teriak Rendra yang ikut membantu ayahnya. "Kalian semua harus mendengarkan ucapanku. Jika tidak mau wanita ini mati di tanganku, cepat datang ke ibunya Rama.
jika kalian masih ingin bertemu dengan Yaskia. Hmm, hmm, hmm. Tawanya dengan lantang, kemudian pingsan begitu saja. Clara, teriak mereka semua. Mama, nggak apa-apa kan? Tanya Rendra. Iya, nggak apa-apa. Cepat bawa Clara ke kamar, pinta wanita itu. Mereka segera membawa wanita itu ke kamar dan membaringkannya di atas ranjang. Semua orang bingung dengan apa yang berlaku pada Clara barusan. Ndra, apa maksud dari perkataan adikmu tadi? Tanya Burhan tiba-tiba. Sepertinya Clara kerasukan arwah, Pak, sahut pria itu. Bukannya Clara tadi berbicara tentang Yaskia, timpal Lina. Iya, Ma. Kurasa dia memberitahukan di mana keberadaan Yaskia selama ini. Aku harus kembali ke rumahnya Rahma, sahut Rendra. Ayu tiba-tiba datang lalu masuk ke kamar itu. Ia sempat mendengar percakapan mereka. Benarkah Clara tahu di mana Kia berada? Tanya Ayu dan mengagetkan mereka semua. Ayu, ujar Lina lalu membantunya duduk di atas ranjang. Mama istirahat dulu saja. Papa akan pergi menjemput Kia, ujar Rendra. Aku ikut, Pak. Aku ingin sekali bertemu Kia, rintihnya. Karena Ayu memaksa untuk ikut, maka Rendra terpaksa membawanya. Lina dan Burhan tetap menjaga Clara di kamar wanita itu. Rahma membuka matanya seketika. Wanita itu terlihat sangat marah. Biadab. Berani-beraninya setan itu membuat masalah denganku. Aku tidak akan melepaskannya, umpat wanita itu seraya berdiri. Sosok wanita yang wajahnya rusak dan matanya hampir lepas terlihat berlari tergesa-gesa. Namun tiba-tiba Rahma sudah berdiri tepat di hadapannya. Mau lari kemana kamu? Berani-beraninya kamu melawanku, bentak Rahma. Aku juga ingin hidup di alamku dengan tenang. Aku tidak ingin terus-menerus menjadi budakmu. Rahma, sudah cukup semua yang kau lakukan selama ini, sahut wanita itu. Jika bukan karena pernah menolongku, mungkin aku sudah lama memusnahkanmu, ucap Rahma. Kenapa kamu masih saja menendam, Rahma? Mereka sudah hidup bahagia. Tinggalkan mereka, pinta wanita itu. Lancang, siapa kamu mencampuri urusanku, bantah Rahma. Aku menyesal karena dulu pernah membantumu. Aku tidak pernah tahu kalau kamu adalah wanita yang berambisi seperti ini, sahut wanita itu. Banyak omong kamu, bentak Rahma lalu segera membaca mantra. Sosok wanita itu kepanasan dan mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar lalu meleleh. Rahma menatapnya sembari tersenyum puas. Ah, teriak Clara dan bangun dari tidurnya. Clara, kamu sudah bangun? Syukur nak, ujar Lina seraya memeluk anaknya itu. Ma, Pa, Kak Rendra kemana? Tanyanya tiba-tiba. Burhan menjelaskan bahwa sebelum pingsan, Clara mengatakan Kia ada di rumah orang tuanya Rahma. Maka Rendra beserta istrinya pergi ke sana. Apa? Itu bahaya, Pak. Ayo kita menyusul mereka, pintar Clara lalu beranjak dari ranjang. Mereka bertiga segera menyusul Rendra dan Ayu. Di mobil, Clara sempat menelpon Afgan untuk ikut membantunya melawan Rahma. Pria itu segera datang menyusul. Rendra dan Ayu sudah tiba di rumah Rahma. Pria itu menggedor pintu beberapa kali. Dina berjalan dan membuka pintu. Wanita itu kaget melihat siapa yang datang. Ada apa ini? Tanya Dina. Rendra langsung menyelonong gitu aja. Di mana anakku? Aku tahu dia ada di sini bukan? Tanya Ayu pada wanita itu. Kalian berdua jangan lancang ya, bentak Dina yang tidak terima. Kia, Yaskia, di mana kamu? Teriak Rendra. Seorang anak kecil berjalan keluar kamar.
Siapa yang memanggil namaku? Tanya gadis cilik itu. Kia, syukurlah kamu selamat nak, ujar Rendra dan memeluk Kia. Kamu siapa? Tanya gadis cilik itu. Ini mamamu sayang, saut Ayu seraya memeluk anaknya itu. Akhirnya kedua orang itu membawa paksa Kia dan meninggalkan rumah itu. Namun di tengah jalan, mobil mereka tiba-tiba berhenti. Pak, kenapa dengan mobil ini? Tanya Ayu sembari memeluk Kia di bangku belakang. Sebentar mah, papa cek dulu, saut Rendra lalu keluar dari mobil. Ternyata ban mobil itu tiba-tiba kempes. Ditambah lagi, Rendra tidak membawa ban serep. Ayu dan Kia juga ikut keluar melihat keadaannya. Bocor ya Pak? Tanya Ayu. Iya mah, gimana ya? Aku gak bawa ban serep lagi, gerutu pria itu. Coba kita cari tumpangan Pak, usul Ayu. Mereka berjalan meninggalkan mobil itu. Belum sempat mereka berjalan jauh, ia sudah dihadang oleh beberapa sosok tuyul yang sangat banyak. Wajahnya begitu menyeramkan. Ada yang mukanya hancur, penuh darah dan hitam pekat. Ayu dan Rendra merinding dibuatnya. Rama datang berdiri di belakang para tuyul itu. Serahkan anak itu, atau kalian semua akan mati, ancam Rama. Aku tidak akan membiarkanmu merebut Kia dariku, bantah Rendra. Rama menjadi geram dan langsung menyuruh para tuyul itu menyerang Ayu dan Rendra. Mereka mulai menggigit bagian kaki, tangan, serta telinga mereka. Teriak mereka berdua menahan sakit karena gigitan para tuyul itu. Rama segera membawa Kia bersamanya. Tak berapa lama, terlihat percikan air yang langsung membinasakan semua tuyul-tuyul itu. Kak Rendra, Mbak Ayu, kalian gak apa-apa kan? Tanya Clara yang datang bersama kedua orang tuanya dan juga Afgan. Sialan, berani-beraninya kalian menghalangi jalanku, bentak wanita itu. Kurasa sudah saatnya kau mengakhiri semua ini. Jika tidak, aku yang akan melawanmu, tantang Afgan. Rahma sudah bersiap mengeluarkan kekuatannya. Ia memanggil beberapa makhluk pengikutnya, seperti pocong dan juga kuntilanak. Berbekal doa yang diajarkan oleh pamannya, Afgan mampu melawan mereka. Dikala Afgan sibuk melawan para pocong itu, Rahma mempunyai kesempatan. Ia segera menarik tubuh Ayu, lalu mencekik wanita itu. Ayu meronta kesakitan. Rendra menyusul kedua wanita itu. Rama, tolong lepaskan istriku. Aku mohon, isak Rendra. Dia yang sudah membuatku seperti ini, Mas, bentak Rama. Rendra langsung berlutut di hadapan mereka berdua. Aku yang sudah menyuruh preman itu untuk menculikmu, Rama. Akulah yang bersalah. Ayu tidak ada kaitannya dengan semua ini. Isak Rendra yang membuat Rama tersentak. Aku benar-benar minta maaf padamu, Rama. Aku yang sudah tamak akan harta yang dimiliki keluarga Ayu, sehingga aku membuangmu begitu saja. Maafkan aku, Rama. Isak pria itu lagi. Semua orang yang mendengar perkataan pria itu ikut terkejut. Rahma melonggarkan cekikan pada leher Ayu. Kemudian wanita itu meneteskan air mata. Kenapa Mas melakukan ini semua? Apa salahku padamu, Mas? Teriak Rahma. Rendra menggeleng. Kamu wanita yang baik, Rahma. Hari itu aku benar-benar seperti kemasukan setan karena menyuruh orang untuk melukaimu. Hukumlah aku, Rahma. Tapi tolong tinggalkan semua keluargaku, pinta Rendra sembari membalas. Rahma tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia begitu marah, matanya begitu merah membara, dan kukunya mulai memanjang. Mendadak angin berputar mengelilingi tubuhnya. Afgan berdoa sembari menyiram sebotol air yang diberikan oleh pamannya ke tubuh Rahma. Wanita itu mengerang kesakitan dan wajahnya tampak terbakar. Asap putih baru saja keluar dari tubuhnya dan pergi entah kemana.
Itu adalah kekuatan yang selama ini berada dalam tubuhnya. Saat kekuatan itu sudah tiada, semua makhluk yang pernah mengikutinya kini malah berusaha membunuhnya. Wanita itu kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Tubuhnya berwarna hitam seperti terbakar. Rendra menangis terisak-isak melihat kematian Rama yang mengenaskan. Clara segera membawa Rendra dan juga Ayu ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.